Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam, amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah berganti kita nikmat iman dan Islam sehingga kita diberi kesehatan pada sampai saat ini. Tak lupa kita kirimkan salam dan salawat terhadap junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantar kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Baik, perkenalkan nama saya Ar Ramadan dengan NIM 2023-02005, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil produk saya, yaitu abon ikan menyamang. Baik, langsung saja, yaitu yang pertama, analisis peluang usaha. Makanan praktis selalu dicari, buah laut cepat, cocok semua segmen, anak kos, keluarga hingga oleh-oleh. Bisa dijual offline dan online. Di Sulawesi Barat, konsumsi ikan tinggi pasar sudah terbiasa. Tapi produk olahan seperti abon masih belum terlalu banyak pemain besar, artinya pasar masih terbuka. Analisis produksi kelebihan yang pertama yaitu teknik mudah dipelajari, tidak butuh alat mahal, bisa mulai dari dapur rumah. Kekurangan, proses cukup lama, harus benar-benar kering, kalau gagal cepat rusak. Yang ketiga, usaha yang butuh ketelataan, bukan hanya modal. Yang ketiga, analis keuangan atau realistis. Modal kecil mencapai 300.000 dan 500 sampai dengan 500.000. Margin bisa 30 atau 60%. Tapi hati-hati, banyak pemula gagal karena terlalu murah. Yang kedua, tidak hitung biaya gas, waktu dan kemasan. Intinya harga harus mencerminkan kualitas. Kemudian yang keempat yaitu analisis persaingan. Saingan lokal masih sedikit di Sulbar, tapi produk luar daerah sudah masuk. Kalau produk kamu biasa saja akan kalah. Produk yang keempat, fokus ke rasa khas. Yang kelima, kemasan modern. Yang keenam, branding kuat. Yaitu yang kelima, analisis peluang pengembangan. Dari rumahan hingga UMKM, dari jual kiloan hingga brand kemasan premium, kemudian dari lokal hingga kirim antar kota. Yang kemudian pengembangan produk, abon pedas level. Yang ketiga, abon rendah minyak. Kemudian abon untuk oleh-oleh khas daerah. Risiko usaha yang sering diremehkan yaitu produk tengik, gagal produksi. Yang kedua, tidak konsisten rasa. Yang ketiga, kemasan bocor atau jelek. Keempat, tidak punya izin kalau berbelanja di toko besar. Ini bukan usaha gagal cepat, tapi bisa gagal pelan-pelan kalau tidak serius. Kemudian analisis SWOT, strike atau kekuatan. Yang pertama, bahan baku melimpah. Yang kedua, tahan lama. Yang ketiga, modal kecil. Kemudian weakness atau kelemahan. Yang pertama itu produksi lama. Kedua, butuh ketelitian tinggi. Kemudian opportunity atau peluang, itu pasar luas offline atau online. Yang kedua, bisa jadi oleh khas. Yang keempat, threat atau ancaman, produk dalam negeri atau harga perang di pasar. Yang kedelapan itu kelayakan dan prospek bisnis ke depan. Usaha abon ikan masih cukup layak dan punya prospek bagus, terutama di segmen makanan olahan. Alasannya karena produk ini punya nilai tambah tinggi, daya simpan relatif lama, mudah dipasarkan online, dan bahan baku ikan di Indonesia melimpah. Beberapa penelitian dan studi UMKM juga menunjukkan usaha abon ikan secara finansial masih menguntungkan jika produksi dan pemasaran dikelola dengan baik. Kesimpulan dari alasan usaha masih dijalankan. Yang pertama itu usaha abon ikan layak dijalankan karena memiliki peluang pasar yang masih bagus dan mampu memberikan keuntungan jika dikelola dengan baik. Produksi abon ikan termasuk makanan praktis yang banyak diminati masyarakat karena tahan lama, mudah disajikan, bergizi, dan cocok dipasarkan secara offline maupun online. Selain itu, bahan baku ikan di Indonesia cukup melimpah sehingga mendukung keberlangsungan usaha ini. Masa depan
profesi usaha boneka masih cukup menjanjikan karena tren konsumsi makanan siap saji dan produk olahan ikan terus meningkat. Dengan inovasi rasa, kemasan menarik, serta pemasaran digital, usaha boneka dapat berkembang dari skala rumahan menjadi usaha yang lebih besar. Sekian dari presentasi saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya itu dunia Quratul Majelis. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.